Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di ujung selatan Pulau Bali, ada sebuah desa yang hampir tak pernah tersentuh oleh dunia luar. Desa ini bernama Desa Tenganan, sebuah desa adat yang terkenal dengan tradisi yang masih kental dan ritual-ritual yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, jauh dari keramaian wisatawan dan kehidupan modern, desa ini menyimpan sebuah rahasia yang lebih gelap, lebih menakutkan dari apapun yang bisa dibayangkan. Di balik hutan lebat yang mengelilingi desa, ada sebuah pulau kecil yang tak pernah disebutkan dalam peta. Pulau itu dikenal dengan nama Pulau Nunggal. Tak ada yang tahu persis di mana letaknya, kecuali mereka yang pernah merasakannya secara langsung. Dan bagi orang-orang yang tahu, mereka percaya bahwa Pulau Nunggal dijaga oleh seorang pendekar golok api, sosok yang hanya terdengar dalam kisah-kisah legenda. Namun, banyak orang yang menganggapnya hanya cerita belaka, hingga suatu malam, satu kejadian tragis mengubah pandangan mereka selamanya. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Putra yang tumbuh besar di Desa Tenganan. Putra adalah anak seorang nelayan yang setiap hari harus pergi ke laut untuk mencari ikan. Sejak kecil, ia selalu mendengar cerita-cerita aneh tentang Pulau Nunggal. Cerita itu selalu dipenuhi dengan kegelisahan dan peringatan untuk tidak pernah mencoba mengunjungi pulau tersebut. Namun, rasa penasaran yang besar membuat Putra selalu ingin tahu lebih banyak. Pada suatu hari, Putra mendengar kabar bahwa ada seorang pelancong asing yang berhasil mendarat di Pulau Nunggal. Pelancong itu adalah seorang penulis yang tertarik untuk menggali sejarah Bali lebih dalam. Namun, setelah beberapa hari, ia hilang tanpa jejak. Sebelum pergi, pelancong itu sempat menulis surat yang ditemukan di rumah Putra yang menceritakan tentang seorang pria tua dengan golok api yang menakutkan yang katanya adalah penjaga pulau tersebut. Tertulis juga dalam surat itu sebuah peringatan yang berbunyi, "Jangan pernah mencoba mencari pendekar golok api. Dia bukan hanya penjaga, tetapi juga penjaga kematian yang tak terhindarkan." Tertarik dengan surat itu, Putra merasa ada sesuatu yang misterius yang harus ia ungkap. Begitu banyak orang yang menghindari pembicaraan tentang Pulau Nunggal, namun ia merasa ini adalah kesempatan untuk menguak misteri yang sudah lama tersembunyi. Bab 2, Persiapan untuk Perjalanan. Dengan tekad yang kuat, Putra mulai mempersiapkan perjalanannya. Ia mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan, serta menggali lebih dalam informasi tentang Pulau Nunggal dari para tetua desa. Namun, setiap kali ia menanyakan hal ini, mereka hanya memberi peringatan dan melarangnya untuk pergi. Mereka berkata bahwa tak ada yang selamat setelah berurusan dengan pendekar golok api. Namun, Putra sudah terlanjur penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ketahui. Setelah bertanya kepada seorang sesepuh desa yang paling berusia, ia mendapat informasi yang sedikit lebih detail. Sesepuh itu berkata, golok api yang dimiliki pendekar itu tidak hanya digunakan untuk bertarung. Itu adalah senjata yang terkutuk. Pendekar itu adalah seorang penjaga yang telah terikat dengan pulau tersebut, menjaga agar suatu kekuatan jahat tidak keluar. Meski begitu, sesepuh itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya menambahkan, "Jika kamu pergi, pastikan kamu tidak kembali dengan tangan kosong. Karena jika kamu kembali, kamu akan membawa sesuatu yang lebih buruk dari kematian." Malam itu, Putra mempersiapkan diri dengan hati penuh keraguan. Meski banyak yang meragukan dan menakut-nakutinya, rasa penasaran lebih kuat dari apapun. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu siapa pendekar golok api yang selama ini hanya ada dalam legenda, dan apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Nunggal. Pagi-pagi sekali, ia berangkat dengan perahu kecil yang ia pinjam dari seorang nelayan.
Angin laut yang berhembus kencang, dan langit yang tampak mendung memberikan kesan bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Di tengah perjalanan, Putra mulai merasa ada yang aneh. Laut seakan berubah, airnya menjadi gelap dan berkilau aneh. Suara ombak yang biasanya menenangkan, kali ini terdengar seperti bisikan yang membawa ancaman. Meskipun demikian, Putra terus maju. Setelah beberapa jam, sebuah pulau kecil muncul di kejauhan, tertutup oleh kabut tebal. Pulau itu tampak sepi dan tak terjamah. Di tengah kabut yang tebal, ia bisa melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Sebuah patung besar yang tampaknya sudah berusia ratusan tahun, dengan golok api terukir di tangan patung itu. Seakan memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Dengan rasa cemas yang mulai menyelimuti hatinya, Putra mendarat di Pulau Nunggal. Ia mengikat perahunya ke tepi dan melangkah ke dalam hutan lebat yang mengelilingi pulau itu. Di sana, udara terasa dingin meskipun matahari bersinar terang. Tanpa sadar, Putra mulai merasa seperti ada yang mengawasinya. Langkahnya terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, di tengah hutan yang gelap, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah itu berat dan menggetarkan tanah, seolah-olah berasal dari seseorang yang sangat besar. Putra berhenti sejenak, menahan napas. Kemudian, dari balik pohon yang besar, muncul sosok seorang pria tua dengan tubuh kekar dan wajah yang terliputi oleh janggut panjang. Di tangannya, ia memegang golok yang menyala dengan api yang tak pernah padam. Sosok itu mengalihkan pandangannya ke Putra dan berkata dengan suara yang dalam dan mengerikan, "Kenapa kamu datang ke tempat terlarang ini, anak muda?" Putra terdiam, hanya bisa menatap golok api itu dengan penuh rasa takut. Sosok itu mengangkat goloknya tinggi-tinggi, dan api yang menyala di ujungnya berkobar semakin besar. Putra terdiam, hatinya berdegup kencang. Sosok pria tua yang berdiri di hadapannya bukanlah orang biasa. Wajahnya dipenuhi keriput dan tatapannya tajam, seperti mata burung elang yang mengawasi mangsanya. Namun, apa yang paling menakutkan adalah golok yang ia genggam. Api yang menyala dari ujung golok itu bukan api biasa, melainkan api yang tampaknya hidup, mengeluarkan cahaya berkilau yang menakutkan. "Anak muda," pria itu mengulang kata-katanya, suaranya berat dan dalam, "kenapa kamu datang ke tempat ini?" Pulau Nunggal adalah tempat terlarang bagi mereka yang tidak memahami apa yang ada di dalamnya. Putra, meski takut, mencoba untuk menahan diri. Ia menatap golok itu dengan mata penuh rasa ingin tahu dan kebingungan. Saya hanya ingin tahu tentang pendekar golok api," jawabnya dengan suara gemetar. Pria itu mengangkat alis, seolah-olah terkejut mendengar kata-kata Putra. Ia mengamati pemuda itu sejenak, kemudian menghela napas panjang. "Ah, kamu datang untuk mencari legenda. Legenda yang berbahaya dan penuh pengkhianatan," ujar pria itu sambil menurunkan goloknya. "Baiklah, kamu ingin tahu? Aku akan ceritakan." Putra merasa cemas, tetapi ia tidak bisa mundur. Penasaran telah menguasainya. Pria itu mulai berbicara, dan suara ceritanya membawa Putra ke dalam kenangan yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Pulau Nunggal, pria itu mulai, adalah tempat di mana sesuatu yang sangat kuat dan sangat jahat dikurung. Dulu, sebelum aku menjadi apa yang kamu lihat sekarang, aku adalah seorang pendekar, salah satu dari banyak penjaga yang dilatih untuk menjaga tempat ini. Putra menelan ludah, otaknya berputar mencoba mencerna kata-kata pria itu. "Jadi kamu adalah pendekar golok api?" Pria itu mengangguk pelan, tetapi matanya kembali menjadi tajam, seperti mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. "Aku adalah salah satu dari mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuatan itu tidak pernah keluar.
Golok api ini, pria itu menunjuk senjata yang ada di tangannya, adalah kunci yang mengikatku di sini. Tanpa golok ini, aku tidak bisa pergi dari pulau ini. Putra merasa dunia seakan terbalik. Apa yang kamu maksud dengan kekuatan itu? Apa yang sebenarnya terkubur di pulau ini? Pria itu menggelengkan kepala. Kamu tidak siap untuk tahu, jawabnya perlahan. Kekuatan itu adalah kebalikan dari kehidupan. Itu adalah sebuah entitas yang tak terlukiskan, yang pernah berusaha untuk menguasai dunia ini. Dan Pulau Nunggal adalah penjara bagi entitas itu. Putra mulai merasa ada sesuatu yang sangat kelam dan berbahaya yang sedang ia hadapi. Lalu, kenapa kamu masih di sini? Apa yang membuatmu tetap menjaga tempat ini? Pria itu menatap Putra dengan pandangan kosong. Karena aku tidak punya pilihan. Aku terikat oleh golok api ini, dan aku harus memastikan bahwa entitas itu tetap terkunci di dalam pulau ini. Setiap orang yang datang ke sini, setiap jiwa yang mencoba mengungkap rahasia ini, akan ditarik masuk ke dalam pengaruhnya. Putra merasa kegelapan mulai merayapi dirinya. Apakah kamu pernah berusaha untuk keluar dari sini? Pria itu tertawa getir. Tentu saja, aku sudah berusaha. Tapi setiap kali aku mencoba, golok api ini menarikku kembali. Aku adalah penjaga, tetapi aku juga adalah tahanan. Aku terikat selamanya dengan pulau ini. Begitu juga dengan mereka yang datang setelahku. Tiba-tiba, Putra merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Udara di sekitar mereka mulai terasa semakin berat, dan suara ombak yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti geraman yang berasal dari kedalaman laut. Tanpa peringatan, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan langit di atasnya mendung, seperti petir yang siap mengoyak langit. Bab 4. Kehadiran yang mengancam. Pria tua itu tiba-tiba berdiri tegak, matanya yang tajam menatap ke arah laut. Dia datang, bisiknya. Dia merasakan kehadiranmu. Dia tahu kamu sudah berada di sini. Putra kebingungan, tidak mengerti apa yang dimaksud. Namun, segera saja ia merasakan sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata, meresap ke dalam dirinya. Seperti ada yang mengawasi mereka. Sesuatu yang besar dan gelap. Lalu, dari kejauhan, di tengah kabut tebal yang melingkupi pulau, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan. Itu bukan manusia. Itu bukan makhluk yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang tampak seperti bayangan raksasa dengan mata merah menyala yang memancar dari balik kabut. Dia datang, pria tua itu mengulangi, kali ini dengan suara penuh ketakutan. Kamu harus pergi sekarang juga. Putra merasa tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tetapi entah mengapa, kakinya seolah terpasung oleh sesuatu yang tak terlihat. Di belakangnya, bayangan itu semakin dekat. Sesuatu yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah menggerogoti ruang dan waktu. Mata merahnya bersinar lebih terang, seakan mencari mangsa. Pria itu berbalik, menatap Putra dengan wajah penuh penyesalan. Jika kamu ingin selamat, kamu harus meninggalkan pulau ini sekarang. Pergi. Sebelum terlambat. Tapi sudah terlambat. Sosok raksasa itu, kini dengan jelas tampak, adalah makhluk yang mengerikan. Tubuhnya besar, tinggi, dan dilapisi oleh kulit yang tampak seperti batu hitam. Di atas kepalanya, ada tanduk yang melengkung, dan dari mulutnya mengalir asap yang membubung ke udara. Golok api yang dipegang oleh pria tua itu kini menyala lebih terang, seperti mencoba melawan gelapnya makhluk tersebut. Pria itu mengangkat goloknya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke makhluk itu.
Kamu tidak akan bisa keluar. Ini adalah akhir bagi semua orang yang datang, teriaknya. Namun, makhluk itu hanya tertawa. Suara tertawanya bergema di seluruh pulau, dan bayangannya semakin membesar, menutupi segalanya. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, bagian kedua berakhir di titik paling kritis. Putra sekarang harus menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bisa melarikan diri? Atau apakah ia akan menjadi bagian dari takdir kelam Pulau Nunggal?